Pemilik hewan sama hewan peliharaannya pada ngantri panjang, nunggu giliran mereka buat disuntik mati. Among them, that is the rabbits, and cats, a valuable chinchilla kitten. Nggak sesuai sama identitas mereka sebagai bangsa yang mencintai binatang. Kita udah beberapa kali bahas Perang Dunia II ya. Dari mulai efeknya, penjaranya, sampai pembantaiannya. Nah sekarang gue mau ngomongin Perang Dunia II lagi. Gue mau bahas hewan peliharaan pas zaman itu. Yang ternyata juga dibantai. Kalau gitu langsung aja kita bahas British Pet Massacre di Learning by Googling. Kita sama-sama tahu lah kalau Perang Dunia II itu makan banyak banget korban jiwa. Diperkirakan ada sekitar 50 juta sampai 70 juta korban jiwa. Makanya Perang Dunia II disebut sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Ya. Ngerasa beruntung gak sih lo nggak lahir di zaman itu? The responsibility lies on the shoulders of one man. By his latest act of naked aggression, Hitler has committed a crime not only against Poland, but against the whole human race. Nah, yang banyak orang nggak tahu, sebenarnya waktu itu yang jadi korban nggak cuma manusia, tapi binatang juga. Binatang peliharaan. Dan binatang-binatang ini jadi korban karena dibunuh dengan sengaja. Jadi bukan gara-gara nggak sengaja ketembak atau gara-gara kena bom random. Benar-benar dibunuh. Kenapa dibunuh? Jadi gini, beberapa waktu sebelum Perang Dunia pecah, tahun 1939, pemerintah Inggris ngebentuk komite yang bernama National Air Raid Precautions Animal Committee. Komite Hewan Serangan Udara Nasional, atau yang disingkat NARPAC. Fungsi komite ini apa? Fungsinya buat mutusin apa yang harus dilakukan ke hewan peliharaan sebelum perang nanti pecah. Wah. Tapi hebat ya kepikiran sampai sedetail ini. Komite ini khawatir pas nanti perang pecah, dan mereka harus ngebagi jatah makanan ke orang-orang, pemilik hewan peliharaan ini malah ngebagi jatah makanannya ke hewan peliharaan mereka. Atau lebih parahnya lagi, hewan peliharaannya malah dibiarin mati kelaparan. Nah, buat menanggapi ketakutan ini, NARPAC langsung ngerilis solusi mereka buat hewan-hewan peliharaan ini. Solusinya diprint di koran, diumumin di radio BBC, dibikin pamflet, sama dibikin handbook. Handbooknya tuh bentuknya ini nih, kayak gini. Isinya apa? Isinya himbauan atau saran buat orang-orang yang punya hewan peliharaan buat mindahin hewan peliharaan mereka ke daerah pedesaan atau ke negara lain. Tapi terus himbauan ini diikuti dengan saran yang bunyinya, jika Anda tidak dapat melakukan hal itu, akan lebih baik jika hewan-hewan ini dimusnahkan. Jadi ekstrim ya sarannya. Terus ini penampakan halaman lain dari handbook tadi. Lu lihat tulisan kecil di atasnya? Advertisement. Iklan. Iya, ini iklan. Dan sesuai gambarnya, ini iklan pistol. Terus kita lihat keterangan di kotak di bawah gambar pistol. Di situ ditulis, The Standard Instrument for the Human Destruction of Domestic Animals. Instrumen standar untuk penghancuran hewan peliharaan secara manusiawi. Ya, intinya ini iklan pistol buat ngebunuh hewan peliharaan kita secara manusiawi. Gimana kalau menurut lu setuju gak sama saran ini? Komen. Terus respon orang-orang gimana? Responnya ya banyak pemilik hewan peliharaan yang setuju sama saran ini. Mereka mikirnya mending hewan peliharaan gua meninggal secara manusiawi daripada meninggal karena dihujanin bom. Ya juga sih. Habis itu ya udah pemilik hewan pada rame-rame ke dokter hewan, ke klinik hewan buat nyuntik mati hewan peliharaan mereka. Jadi hewan-hewan ini, kucing, anjing, kelinci, kuda, pada nemenin majikan mereka antri buat nunggu giliran mereka dimatiin. Among them, that is the rabbits, and cats, a valuable chinchilla kitten. Tapi ada beberapa kelompok dokter hewan dan kelompok perlindungan hewan kayak PDSA, People's Dispensary for Sick Animals, atau RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, yang menentang kebijakan ini. Bahkan menurut pendiri PDSA, Maria Dikin, dia bilang, petugas kami yang dipanggil untuk tugas tidak menyenangkan ini tidak akan melupakan tragedi di hari-hari itu. Tapi penolakan mereka ini nggak ngaruh. Tetap di beberapa hari pertama, pemilik hewan sama hewan peliharaannya pada ngantri panjang, nunggu giliran mereka buat disuntik mati. Masih nggak tega gue dengernya. Tapi kalau mereka mati gara-gara kena bom, lebih nggak tega lagi. Bingung juga. Enemy bombers travel at hundreds of miles an hour. Every town is a target. Any town is a target. Abis London dibom Jerman di tahun 1940,
di peristiwa yang terus dikenal dengan nama The Blitz, makin banyak pemilik hewan peliharaan yang buru-buru ngebawa hewan peliharaan mereka ke klinik buat disuntik mati. Peristiwa The Blitz ini juga akhirnya bikin banyak pemilik hewan peliharaan yang langsung ngebunuh hewan peliharaan mereka sendiri. Kok pada tega? Kalau menurut Hilda Kane, ahli sejarah di Oxford, abis peristiwa The Blitz ini, orang-orang di Inggris tuh langsung melakukan 3 hal. Mengevakuasi anak-anak, nutup gorden, sama ngebunuh kucing mereka. Preceded by a shower of flares, German bombers rained fire and high explosive bombs in their most savage attack on London. Ya emang peristiwa The Blitz ini emang bikin banyak pemilik hewan peliharaan langsung ngebunuh hewan peliharaan mereka. Langsung dibunuh sendiri sama mereka. Kok pada tega? Ya karena mereka didorong perasaan kalau ini adalah tugas negara. Menurut Pip Dot, kurator senior di National Army Museum di London, dia bilang orang-orang khawatir dengan ancaman bom dan kekurangan makanan. Mereka merasa tidak pantas memiliki kemewahan berupa hewan peliharaan di masa perang. Ya bener sih, namanya juga zaman perang, makan buat diri sendiri aja susah. Akhirnya seminggu sejak himbauan buat ngebunuh hewan peliharaan diumumin, ada sekitar 750.000 hewan peliharaan yang mati. Wah, banyak jir. Dan mayat hewan-hewan ini banyak yang nggak dimakamin. Tergeletak aja gitu di halaman atau di pinggir jalan. Aduh, kasihan. Itu beneran nggak ada yang nolong hewan-hewannya? Ada beberapa. Yang pertama, ada satu animal rescue center yang bernama Battersea Dogs and Cats Home. Mereka ngelawan tren. Di saat klinik-klinik lain pada nyuntik mati hewan peliharaan, mereka nyoba nyelamatin hewan peliharaan sebanyak mungkin. Disebut mereka berhasil nyelamatin dan ngasih makan 145.000 ekor anjing selama perang. Terus mereka juga nyediain ladang di Ilford buat jadi kuburan hewan peliharaan. Ada sekitar 500.000 hewan peliharaan yang dikubur di sini. Dan tempat ini sekarang jadi Ilford Animal Cemetery. Beneran jadi TPU hewan sekarang. Selain Battersea Dogs and Cats Home, ada juga Wood Green. Ini juga sama, animal center sama tempat buat animal charity gitu. Mereka juga sama-sama nampung hewan peliharaan. Terus ada Bob Martin Pet Care tertua di Inggris. Kalau Bob Martin Pet Care ini, selain nampung hewan peliharaan, mereka juga nyebar selebaran buat pemilik hewan peliharaan. Ngasih tahu cara ngerawat hewan peliharaan di masa perang. Ya bener sih ini, orang lagi panik perang ya pasti butuh ini kalau punya hewan peliharaan. Terus ada Nina Douglas Hamilton, Duchess of Hamilton, keluarga bangsawan Inggris dan aktivis hak-hak binatang. Nina Douglas Hamilton waktu itu juga nentang ide buat ngebunuh hewan peliharaan ini. Terus akhirnya dia nyuruh semua staffnya buat nyari hewan peliharaan yang terlantar dan dikumpulin di rumahnya di St. John's Wood. Tapi habis itu Nina dikomplain tetangganya karena suara gonggongan dari rumahnya itu berisik banget. Akhirnya habis dikomplain sama tetangganya, Nina langsung bikin tempat penampungan hewannya sendiri di Ferne House, di mansion punya dia dan suaminya di daerah Wiltshire, Inggris. Yang hebat, penampungan hewan dadakan yang dibikin Nina ini sampai sekarang masih ada. Namanya jadi Ferne House Sanctuary. Wah, hebat loh ini loh. Berawal dari komplain tetangga. Yang gue bingung dari peristiwa British Pet Massacre ini, dikit banget video yang ngebahas tentang ini. Artikel-artikel yang ngebahas tentang masalah ini pun dikit banget kalau dibandingin sama tema-tema yang dulu pernah gue bahas. Kalau lu punya teori kenapa ini jarang dibahas, bisa lu tulis di komen. Nah, sambil lu ngetik teori lu nih, ada satu pendapat dari Hilda Kane, ahli sejarah dari Oxford yang tadi. Kalau menurut dia, kenapa jarang orang yang bahas ini, terutama orang Inggris? Karena ini bukan merupakan cerita yang bagus. Nggak sesuai sama identitas mereka sebagai bangsa yang mencintai binatang. Gimana kalau menurut lu? Teori lu apa sesuai sama omongannya Hilda Kane? Atau lu punya teori lu sendiri? Masih gue tunggu di komen. Terus kalau menurut Julie Butcher, kepala pemasaran di Bob Martin Pet Care, dia bilang, meskipun pembantaian hewan peliharaan di tahun 1939 sebagian besar sudah kita lupakan di hari ini, tapi tetap ini adalah babak suram dalam sejarah Inggris yang harus kita ingat. Tapi masuk akal sih apa yang dibilang sama Hilda Kane sama Julie Butcher ini. Karena di Inggris juga waktu itu setelah mereka lupa sama rasa takut dari pemboman, dan rasa takut dari kekurangan makanan, mereka langsung nyesel udah ngebunuh hewan peliharaan mereka. Dan mereka pada nyalahin pemerintah Inggris karena udah ngebikin histeria massal. Ya mungkin akhirnya rasa malu dan nyesel ini yang bikin orang sana nggak mau buat ngomongin peristiwa ini.
Mungkin ya, mungkin. Nah, sebenarnya pas perang udah jalan, akhirnya pemerintah Inggris nih ngubah cara pandang mereka sih. Mereka sadar kalau ternyata keberadaan hewan peliharaan bisa naikin moral di masa perang. Tahun 1941, Mass Observation Archive, proyek penelitian tentang kehidupan sehari-hari di Inggris juga mencatat kalau kemungkinan anjing dapat meningkatkan moral pemiliknya dibanding hal apapun, lebih dari apapun. Habis itu pemerintah Inggris langsung ngehentiin himbauan buat ngebunuh hewan peliharaan. Dan anjing mulai ikut ambil bagian dalam perang. Seru juga kayaknya kalau bahas hewan-hewan yang ikut di Perang Dunia II atau Perang Dunia I. Gimana menurut lo? Hajar? Komen. Barry joined the army as a war dog 2 or 3 months before I met him. Wojtek, the soldier bear. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang British Pet Massacre. Pembantaian hewan peliharaan di Perang Dunia II di Inggris. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!